Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد، إخواننا barakallahu li wa lakum. Tema kita adalah pembatal-pembatal puasa dan yang dibolehkan, hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Jika masih ada waktu, saya ingin sampaikan juga pembatal-pembatal amal, karena ini penting sekali, jemaah sekalian. Ya, pembahasan tentang pembatal-pembatal puasa ini adalah pembahasan fikih. Dan sebagaimana yang sudah kita sering mendengar dari para ustadz yang menjelaskan tentang dua rukun puasa, yaitu niat setiap malam dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah puasa besoknya. Kemudian yang kedua yaitu meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Bahasa Arabnya al-mufattirat. Meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Saya ambilkan dari buku Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah fi fiqh al-kitab was-sunnah al-mutahharah. Ya. Yang pertama, al-aklu wasyurb amdan. Itu makan dan minum secara sengaja. An tariqil fam. Lewat jalan mulut. Awal ibir al-mughadhdhiyah. Atau lewat jarum infus, yang itu sebenarnya adalah jalur untuk makanan. Jarum infus yang ditancapkan di lengan atau di tangan sini, ya, maka itu membatalkan puasa. Jadi ada kalimat amdan, ini sengaja. Karena ada orang makan minum gak sengaja, lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Dan tidak ada qadha dan tidak ada kafarah bagi orang yang makan minum di siang hari Ramadan karena lupa. Dalilnya disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala nasiyan wa huwa sha'im falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang makan di siang hari puasa Ramadan karena lupa, sedangkan dia puasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sebab Allah memberi makan dan minum kepada dia. Ini betul-betul lupa loh ya.
Beda lagi dengan fura-fura lupa. Fura-fura lupa, ya. Nah, kalau itu batal ya, akhi. Oh, lupa. Malah balik lupa, ping 5 lupa ya. Wah, ini sengaja dia. Maka batal puasanya. Yang kedua, ya, atau dalilnya yang kedua tentang masalah ini. Rufi'an ummatil khata' wa nisyan wa mustukrihu alaih. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits Manaris Sabil. Nomor hadis 82. Artinya diangkat dari umatku beban dosa karena khata', yaitu khata' itu yakni dia tidak tahu, wadisyan atau lupa, wa mustukrihu alaih, atau karena dia dipaksa orang, maka tidak ada dosa baginya. Begitu pula dalam hal ini, yaitu karena ini berkaitan dengan lupa ya, yaitu makan atau minum lupa. Pertanyaan, bagaimana kalau jima lupa? Loh, ini ditanyakan kepada ulama ini. Maka ulama menjawab, oh tidak bisa. Karena ada 2 orang di situ. Masa dua-duanya lupa? Tak mungkin. Masa dua-duanya lupa berbarengan, berjamaah? Ya, jima di siang hari Ramadan, lupa, isyad. Tak mungkin. Maka orang yang jima di siang hari Ramadan, maka dia batal puasanya dan dia wajib bayar kafarat. Dendanya itu, tebusannya itu ada salah satu dari 3. Yang pertama, membebaskan budak mukminah atau mukmin jika ada budak. Kalau tidak ada budak, maka memberi makan, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bayangkan 2 bulan berturut-turut. Kalau batal 1 hari, ngulangi dari awal. Iya, berat kan? Maka pilih yang ketiga boleh, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Jadi panggil 60 orang miskin, fakir, kasih makan sekali sampai kenyang. Boleh prasmanan, boleh nasi kotak, sama minumnya dong. Masa makan dong gak pakai minum, ya keseretan ya akhi. Jadi sama minum juga. Yang penting kenyang dia. Selesai sudah. 60 ya orang miskin. Kemudian yang kedua, termasuk pembatal puasa adalah muntah dengan sengaja, al-qai'u amdan. Muntah dengan sengaja. Fa in ghalabahu wa sabaqahu fala qada' alaihi wala kafar. Tapi dia jika ya disengaja, itu maksudnya diginikan tenggorokannya. Muntah, batal dia. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, tiba-tiba dia muntah tanpa dia bikin-bikin dengan begini-begini, maka tidak batal puasanya dan tidak ada kafar. Dalilnya disebutkan di sini oleh penulis hafizahullah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Abu Dawud dalam sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Nabi Dawud dan Sahih Sunan Tirmidzi dan dalam Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits Manaris Sabil. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dikuasai atau enggak sengaja dia muntah, man dzara'ahul qai, siapa yang tidak sengaja muntah, wa shaim, dan dia sedang puasa, falaisa alaihi qada, maka tidak ada qada baginya.
Ini puasanya sah. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Siapa yang menyengaja muntah, dikini-kinikan tenggorokannya sampai melukek, kata orang Malang, melukek, kemudian dia muntah, maka dia batal puasanya. Berkata Ibnul Munzir, seorang ulama, ya, ahli fikih dan hadis, rahimahullah, mengatakan sepakat ulama, ijma' ulama, wa ajma'u, sepakat para ulama ala ibtali shaumi man istaqa'a 'amidan. Sepakat para ulama ijma' bahwa orang yang sengaja muntah, digini-ginikan tenggorokannya sampai muntah, maka batal puasanya. Disebutkan oleh Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Ijma'. Berkata Imam At-Tirmidzi, dan ini yang diamalkan oleh para ulama, yaitu hadis Abu Hurairah ini, yaitu siapa yang tidak sengaja muntah maka tidak batal puasanya. Tapi kalau dia sengaja mau muntah, ditusuk-tusuk tenggorokannya dengan jarinya, maka dia muntah, setelah itu maka dia batal. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama ahli hadis di Kufah, dan Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Rahawai ini gurunya Imam Bukhari. Yang ketiga, pembatal puasa, yaitu haid. Ini wanita haid siang-siang, maka langsung batal puasanya. Wan nifas, dan nifas, ya ini dia melahirkan siang hari Ramadan, melahirkan nifas, maka batal puasa. Jika haid dan nifas itu terjadi sebelum tenggelam matahari, sebelum tenggelam matahari walaupun sesaat, beberapa menit, tapi dia haid, maka batal puasanya. Yang keempat, al-jima', yaitu jima', bahkan wajib bayar kafarah, yaitu tebusan. Di sini dibawakan dalilnya oleh penulis hafizahullah, yaitu hadis Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah binasa saya. Qala malak, ada apa kau? Maka orang itu menjawab, waqa'tum ala imra'ati wa ana shaim, saya jima dengan istri saya di siang hari dalam keadaan saya puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, apakah kau memiliki budak yang kau bisa bebaskan? Qala la, maka orang itu menjawab, tidak punya. Qala fal tastati an tasum syahrain mutatabi'ain, apakah kau sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, maka orang itu mengatakan tidak, 1 hari aja gak sanggup dia, gak tahan dengan istrinya, apalagi 2 bulan ya. Dia bilang gak, jujur dia, gak sanggup dia. Ya mungkin dia masih muda dan kuat dia. Ya kalau kakek-kakek ya kuat lah, nahan syahwat ya kan. Begitulah kira-kira. Karena umumnya kalau kakek-kakek kan
hormon testosteronnya kan sudah berkurang. Iya kan? Iya. Itu menurut teori medis. Gitu ya. Kemudian, ini apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Dia bilang, enggak sanggup. Lah. Setelah itu Nabi bersabda lagi, "Fahal tajidu it'am 60 miskina?" Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Qala la. Dia bilang, tidak. Dia enggak sanggup karena dia miskin. Qala fa makatha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumahnya ya. Nah, fabaina nahnu ala dhalik, ketika kami sedang menunggu, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 'araqin fiha tamrun. Al-'araq al-miktal. Miktal itu keranjang besar. Keranjang besar. Nabi bawa keranjang, ya, isinya kurma. Coba lihat ya, kawan. Maka Nabi bersabda, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya tadi? Faqala ana, saya, kata orang itu. Qala khudh hadha wa tasaddaq bih. Ambil ini keranjang ini, kurma ini, isinya, beri makan kepada orang miskin. 60 orang miskin. Maka laki-laki itu berkata lagi, "Ala afqari minni ya Rasulullah." Saya akan berikan pada orang yang lebih miskin daripada aku ya Rasulullah. Fa wallah ma baina labataiha ahla baitin afqaru min ahli baiti. Demi Allah, tidak ada orang yang lebih miskin, keluarga yang lebih miskin yang ada di antara 2 gunung Madinah ini kecuali saya. Jadi dia orang paling miskin di kota Madinah. Fa dhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tertawa. Hatta badat anyabu, sampai nampak gigi gerahamnya. Ya. Tsumma qala at'imhu ahlak. Maka keranjang ini diberikan kepada dia, beri makan kepada keluarga. Dibawa pulang. Iya. Tapi ada satu masalah. Tadi kan dibilang jima lupa di siang hari. Ini bukan di siang hari, tapi waktu sahur. Gak delok jam. 12 sampai azan. Iya. Tapi dia gak tahu bahwa itu sudah masuk azan. Maka ini masuk kategori lupa, kata Syekh. Jimanya waktu subuh. Jadi waktu sahur lanjut sampai subuh. Karena nggak tahu jam, lupa deh. Saking asyiknya mungkin. Ya. Akhirnya sampai kebablasan azan subuh. Gak dengar azan juga. Tahu-tahu, sudah azan, sudah segala macam. Nah ini masuk kategori lupa. Solusinya bagaimana? Mandi aja udah. Mandi junub, setelah itu segera ke masjid. Salat subuh. Tapi ini jima jam 12 siang. Masa lali ya? Jam 12 siang itu gimana? Masa istrinya gak ngingetkan? Mas, jam 12 siang ini masih puasa ini. Masa gak lupa? Masa gak inget? Karena menen. Kecuali dua-duanya pikun ya. Ya. Nasallallahu. Begitu ya. Atau dalam kondisi misalnya dia umroh siang-siang gitu ya. Umroh siang Ramadan atau sore. Nah selesai tahallul pikirannya pengen jima. Dikira udah maghrib. Dua tahun durung ya kan. Nah yang seperti ini lupa. Tidak ada qadha, kata penulis. Karena pikirannya orang sudah tahallul, apalagi pengantin baru ya. Di Mekah lagi. Pikirannya setelah tahallul jima kan gitu ya. Dikira udah maghrib padahal belum. Maka yang seperti ini
lupa, maka tidak ada qadha bagi. Pertanyaan, bagaimana kalau jimanya berulang, sengaja? Pagi dan sore. Maka kafaratnya berulang. Jadi harus 60 kali 2 berapa? 120 orang miskin dikasih makan. Kemarin ada fatwa ya dari Syekh Saleh Fauzan. Hendaklah orang yang berpuasa itu menjaga puasanya. Apa maksudnya? Yani jagalah anggota badannya dari dua hal. Yaitu dari hal yang membatalkan puasa dan dari dosa. Kemudian beliau mengatakan, bahkan di siang hari Ramadan, jangan dia mandang istrinya itu seperti dengan pandangan syahwat. Makruh. Karena itu bisa terjerumus ke dalam jima. Jadi gimana solusinya kalau pengantin baru siang-siang? Si lakinya ke masjid aja. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan sahabat-sahabatnya, diceritakan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, bahwa Abu Hurairah beserta sahabat-sahabatnya apabila siang hari Ramadan di masjid. Bukan 10 hari terakhir. Di awal. Ketika ditanya, kenapa kalian di masjid? Hatta nahfadha siyamana. Kami ingin menjaga puasa kami. Ini jawaban yang pas. Jadi seorang yang berpuasa, karena dia lagi ibadah. Jangan nafsuan dengan istrinya. Di rumah. Sibukkan dengan ibadah. Ojo kelonai bahaya itu. Siang-siang kelone. Nah, bagaimana kalau pengantin baru? Well, apalagi pengantin baru, bahaya itu. Iya. Ingatkan, jauh-jauh kelone di kamar. Ibadah aja siang. Baca Quran. Hati-hati. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya? Enggak boleh. Kata Rasul. Ketika datang seorang kakek, ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya? Boleh. Kenapa? Karena yang kakek ini insya Allah aman dia. Paling cuma cipiki aja. Tapi kalau yang muda itu bahaya itu. Kalau dibolehkan, wah lebih dari ciuman nanti. Mohon dulu ya kawan. Saya jadi teringat fatwa dari Syekh Utsaimin. Seorang mufti itu ketika berfatwa, itu harus melihat kondisi orang yang bertanya. Contoh misalnya, pelanggaran waktu haji. Kalau dia seorang yang soleh, cukup istighfar. Soleh. Iya soleh. Cukup istighfar. Minta ampun sama Allah. Tapi kalau dia fasik, suka main-main dan lain sebagainya, suruh dia bayar kambing. Begitu kata Syekh Mutai. Jadi fatwa itu melihat kondisi orang. Onani apakah dan masturbasi apakah itu pembatal puasa? Khilaf para ulama. Syekh Sabiq dalam Fiqh Sunnah mengatakan batal puasanya. Keluar mani karena onani atau masturbasi atau karena kelonan Nabi bojone, pengantin baru. Atau karena dia itu dekat-dekat sama istrinya. Dan wajib bayar qadha. Syekh Al-Albani mengatakan tidak ada dalilnya batal masalah itu. Tidak bisa dikaitkan dengan jima. Yang benar sah puasanya, tapi ya jangan terus setiap hari onani ya akhi. Tidak boleh. Ya kawan, onani itu hukumnya haram. Seorang onani mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri itu haram.
Tapi kalau dengan tangan istrinya jangan siang-siang lah, malam lah. Ya kita harus sampaikan masalah ini apa adanya ya. Ya. Menurut Syekh Al-Albani, kalau misalnya ada seorang lah, misalnya kasus onani dan dia sampai keluar mani, itu tidak batal puasanya dan tidak ada kafar. Kata Syekh Al-Albani. Dan ini juga pendapat Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar dan Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Ala kulli hal. Ya, onani haram hukumnya. Kenapa tidak membatalkan puasa? Ya sebagaimana perbuatan haram. Seperti dosa-dosa yang lainnya, berbohong dan lain sebagainya. Memang tidak membatalkan puasa, maksiat itu. Tapi mengurangi, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bih wal jahl, falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amu wa syaraba." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong dan perbuatan menipu dan perbuatan bodoh, yakni kedoliman, tidak meninggalkan kedoliman, maka Allah tidak butuh kepada dia, yakni tidak akan memberi pahala kepada dia ketika dia meninggalkan makan dan minum di siang hari Ramadan. Onani termasuk maksiat, haram hukum. Mungkin ada yang bertanya, mana dalilnya Ustaz? Dalilnya mana? Itu sudah pernah dijawab oleh Imam Syafi'i. Dalilnya Quran, surat Al-Mu'minun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul 'adu. Kecuali terhadap istri-istrinya. Maksimal 4. Tidak boleh lebih dari 4 loh ya. Ada sebagian orang Islam katanya di daerah mana gitu, istrinya 9, istrinya 10, 11. Haram ya. 4 maksimal merdeka. Ya. Au ma malakat aimanuhum, atau terhadap budak-budak perempuannya. Nah kalau budak bebas. Iya. Silakan mau memiliki budak wanita kalau ada. Sekarang nggak ada ya kawan. Pembantu rumah tangga itu istrinya orang itu, bukan budak itu. Iya. Iya, misalnya ada budak kayak di zaman Nabi SAW. Ada berapa jumlah budaknya? Misalnya dia punya duit, dia bisa beli budak wanita 100. Boleh dia jimai 100 wanita itu. Dalam Islam seperti itu, boleh. Istri atau budak wanita. Barang siapa fa innahum ghairu malumin, maka itu tidak tercela. Jadi yang dibolehkan ditumpahkan mani itu dengan istri maupun budak wanita. Itu tidak tercela. Barang siapa yang mencari selain itu, yakni selain istri dan budak wanita, maka mereka itu orang-orang yang melebihi batas. Termasuk di dalamnya apa? Mengeluarkan mani dengan cara onani atau masturbasi. Haram hukumnya. Jelas ya jemaah? Atau yang lainnya. Pokoknya selain istri dan apa? Budak wanita. Mengeluarkan mani dengan tangan dia atau tangan setan, atau dengan guling atau dengan kasur, tetap gak boleh. Makanya ya kawan, dianjurkan para pemuda itu untuk menikah. Wallah, saya senang dan gembira dan mendoakan orang-orang pemuda-pemudi yang menikah. Antum harus tahu ya, sekarang ini banyak ikhwan dan akhwat yang belum menikah, padahal sudah lewat 25. Ini masalah ini, problem ini. Jadi problematika umat ini banyak sekali, ya Allah. Ya.
Di antara problematika umat ini adalah banyak pemuda-pemudi Islam yang tidak mau menikah. Atau bukan tidak mau, yakni ono alasannya nggak mau nikah. Padahal dia sudah punya fulus. Walaupun 1 juta per bulan, tidak apa-apa. Menikahlah. Memangnya orang nikah langsung kaya kayak si miliarder itu kan tidak mungkin. Semua tanya sama bapak-bapak yang tinggal bisa beli rumah di sini. Antum ketika menikah pertama kali langsung kaya kah? Wahai para pengusaha dan wahai pegawai BUMN, apakah antum dulu langsung kaya begitu? Ya mungkin ada 1-2 lah ya. Tapi umumnya para pemuda-pemudi yang menikah itu kan pas-pasan. Iya kan? Setelah itu berjuang bersama. Jadi gak usah khawatir. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu lahu wijah. Wahai para pemuda, jika kalian mampu untuk menikah, ini sudah punya fulus lah. Berapa aja. Bahkan di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang ditanya sama Rasul, kamu punya apa mau nikah? Punya apa kau? Tidak punya Rasulullah. Coba cari khatam min hadid, cincin dari besi. Pulang dia cari cincin dari besi. Gak ada, gak punya dia. Walau cincin dari besi. Lah apalagi emas, apalagi berlian, gak punya. Lah jadi kamu apa yang kau punya dari harta? Ini ya Rasulullah, sarung yang aku pakai ini aja. Yang melilit di tubuhnya itu pakai sarung, dikemulkan begitu sudah. Ya sudah, kamu hafal berapa ayat? Iya ya Rasulullah, aku hafal beberapa ayat, surat-surat pendek. Al-Fatihah, Al-Qulhu, Al-Falaq, An-Nas. Seperti itulah. Ya Rasulullah, ya sudah. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan kamu dengan wanita ini dengan kau bacakan ayat-ayat pendek itu, surat-surat pendek itu. Al-Quran. Mudah. Bacakan di hadapan wanita itu, di hadapan Rasulullah dan para sahabat yang lain. Lalu itu dibawa pulang sudah, istrinya itu. Saya yakin antum para pemuda lebih daripada sahabat itu. Mosok gak tuh ya? Cincin perak. Pasti murah itu regane. Cincin perak itu. Apalagi kempiang besi. Lebih murah lagi itu. Gak ada alasan untuk tidak menikah. Dan perhatikan Rasulullah SAW bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah. Hendaklah kalian wahai para pemuda menikahi wanita-wanita yang penyayang dan subur. Jadi sifatnya sayang, penyayang. Ya, hati-hati antum cek dulu dia, apakah dia petinju atau waduh. Kalau petinju gak penyayang kayaknya berat sudah itu. Janganlah wanita masa jadi petinju sih. Janganlah, ya. Nah itu. Olahraga biasa, oh jadi petinju, oh jadi jiu-jitsu, malah bojone banting itu lah. Ya. Nikahlah kalian wanita yang penyayang dan subur. Coba perhatikan kalimat subur di sini ya. Sebab saya akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Coba. Saya sering melihat, mendengar banyak wanita-wanita muslimah unusa itu di atas 30 nggak nikah. Ini masalah besar. Tanggung jawab siapa sebenarnya? Tanggung jawab orang tuanya, bapaknya. Bapaknya harus nyarikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menawarkan Hafsah putrinya kepada siapa? Abu Bakar, Uthman. Abu Bakar diam saja. Uthman menolak. Ternyata dilamar sama Rasulullah. Setelah itu kata Abu Bakar, sebenarnya ketika kau nawarkan Hafsah kepada aku, kata Abu Bakar pada Umar, aku tidak menolak.
Tapi aku pernah mendengar Rasulullah menyebut nama Hafsah. Maka aku tidak mau mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ menunjukkan bahwa orang tua di antara tugasnya, bapak ya, tugasnya mencarikan jodoh buat anaknya. Saya pribadi pernah mencarikan putri saya 6 calon. Bergantian tapi. Gagal kabeh. Akhirnya saya doa sama Allah, ya Rabb, segerakan jodohnya. Tidak lama setelah itu ada yang nelpon. Ternyata itu jodohnya. Subhanallah, ajib. 6 kali saya carikan calon suami untuk putri saya. Kadang gak cocok, si perempuannya kadang lakinya gak cocok, kadang dua-duanya gak cocok. Is doa. Setelah 6 kali ya kawan, ya, akhirnya Allah kirim calon suaminya itu, dan sekarang jadi suaminya. Anaknya telu saya. Jadi tugas seorang bapak mencarikan calon suami untuk anak-anaknya. Ini penting ya kawan. Jangan masa anak perempuan disuruh nyari sendiri, kan malu dia. Jadi di samping kewajiban seorang bapak memberi makan dan minum dan pakaian dan pendidikan untuk anaknya, juga mencarikan jodoh. Bahkan anak laki-laki juga carikan, tidak apa-apa. Gitu ya kawan. Sampai mana tadi? Kok cari jodoh-jodoh di sini? Pembatal puasa. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya sikat gigi dengan odol? Nah, nanti akan dibahas di pembahasan tentang bolehnya sikat gigi dengan siwak. Sekarang hal-hal yang dibolehkan ketika puasa yaitu mandi. Mandi junub. Ya, ketika di siang hari mandi junub. Loh kok bisa? Iya, karena ihtilam. Ihtilam itu apa? Keluar mani. Mimpi keluar mani. Sampai keluar mani. Boleh. Begitu pula mandi junub. Jadi misalnya dia jima sama istrinya malam hari. Ya ini pembicaraannya memang demikian fikih itu ya kawan. Jadi bagi yang belum nikah ini sebagai ilmu. Persiapan. Bagi yang sudah menikah tambah amunisi semangat. Ya kan? Jadi kalau malam dia jima sama istrinya, kemudian dia nunda mandinya karena mepet, dia makan sahur dulu. Makan sahur, kurma, air, terus tahu isi, terus gedang goreng, anget lagi, ya kan? Kemudian sama ini ketan ireng. Wah, ternyata azan setelah itu. Azan ya. Bolehkah mandi pada waktu azan itu, mandi junub? Boleh. Boleh. Inilah kelonggaran dalam Islam. Ya. Atau mandi siang hari karena panas. Panas sumuk, maka dia kum-kum atau mandi di shower, bawahnya shower. Gitu ya. Karena panas atau karena dia haus, tapi mandi tok bukan minum. Banyak dalilnya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an-nas fi safarihi 'am al-fitr bil fitr. Wa qala taqawwu bil aduwikum sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya. Qala Abu Bakar, qala alladhi haddathani laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubu ala ra'sihi al-ma' wa sha'im min al-'atsh aw min al-har. Ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Nabi Daud. Berkata Abu Bakar, ada seorang mengabari kepada saya bahwa dia melihat Rasulullah SAW di satu tempat namanya Arj, yang mana beliau menyiram kepalanya, yakni Nabi menyiram kepalanya dengan air dalam keadaan puasa karena haus atau panas. Disiram kepala. Antum aja kalau misalnya olahraga lari gitu kan,
Kalau pewanas kan kepalanya disiram begini kan. Ya sama aja lah. Supaya nggak terlalu panas. Boleh ya kawan. Jadi mandi di siang hari karena panas boleh. Begitu pula mandi Jumatan pada waktu Ramadan boleh. Ya, yang kedua boleh dalam kondisi, yakni boleh seorang junub ketika azan subuh. Nah ini sudah dibahas tadi. Yang ketiga bolehnya berkumur dan istinsyak tapi tidak boleh berlebihan. Jadi sedikit aja, gitu aja ya. Berkumur juga jangan terlalu berlebihan. Ya. Dalilnya dari Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baligh fil istinsyak illa an takun sha'iman." Hendaklah kau bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Itu ya. Sedikit aja. Kecuali kamu dalam keadaan puasa. Sedikit aja kalau puasa. Kalau tidak puasa sungguh-sungguh. Perhatikan istinsyak itu begini. Ini air ya, atau dua kalau nggak bisa ya dua. Begitu. Dimasukin dulu ke hidung paling atas. Begitu ya. Bukan menurut enggak. Istinsyak itu. Istinsyak itu yang nyunnah di malam hari ya Ramadan ya. Kalau di siang hari jangan terlalu nemen. Itu dihirup sampai masuk ke dalam sini. Khaysum. Yaitu yang paling atas ini. Disitulah syaitan bermalam. Inna syaitan yabitu fi khaysumi. Maka diusir dengan air itu istinsyak. Gitu ya. Baik. Jadi boleh berkumur dan istinsyak tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian yang keempat yaitu bercelak pakai celak atau tetes mata. Itu tidak apa-apa. Mengapa? Karena mata itu bukan tempat makan. Mana ada orang makan lewat mata ya? Hatta infus tidak lewat mata, lewat sini. Ya. Dalilnya kata Aisyah radhiyallahu anha, iqtahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sha'im. Rasulullah bercelak. Matanya dikasih celak. Apa hikmahnya bercelak itu ya kawan? Yajlual basar. Untuk mata ini supaya kuat pandangannya, tidak mudah kabur. Supaya sehat matanya. Tapi ya tidak sembarangan ya. Pakai ithmit. Pakai celak dari ithmit. Khusus itu. Jangan sembarangan loh. Ya. Gue pakai spidolan. Tidak begitu. Pakai ada celak khusus. Dari Arab sana namanya ithmit. Ada kok dijual di herbal. Toko herbal ada itu. Jadi Nabi pernah bercelak dalam kondisi puasa. Kemudian yang kelima, cipika-cipiki dengan istrinya. Boleh. Yang penting jangan dibarengi dengan syahwat. Misalnya seorang ketika mau bekerja dia cipika-cipiki dengan istrinya. Karena dia pamitan gitu loh. Boleh. Atau pulang dari masjid misalnya, cipika-cipiki. Karena kebiasaannya begitu. Ada kebiasaan suami istri itu seperti itu. Misalnya, setiap pulang cipika-cipiki. Itu menunjukkan bahwa dia seorang yang sayang. Iya. Dan lembut. Pernah ada Rasulullah SAW mencium salah satu cucunya.
Maka ada seorang sahabat berkata, aku ya Rasulullah punya 10 anak laki-laki, tidak ada satu pun yang aku cium. Maka Nabi mengatakan, ya, man la yarhamu la yurham, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang tidak akan disayang oleh Allah. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, Allah akan menyayangi yang ada di atas langit. Bukti sayang itu adalah dengan ciuman. Minimal cipika-cipiki. Begitu ya kawan. Walaupun sudah tua. Tidak apa-apa. Itu bukti bahwa dia ada rahmah. Kata orang sekarang, samawa. Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bukan hanya pengantin baru. Itu sampai kewut. Ya, samawa itu. Iya. Maksud samawa itu dulu samawa. Saya ini gegerane. Lu tidak jangan begitu ya kawan. Tetaplah sayang ya kepada keluarganya. Dalilnya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa wasai. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya dan memeluk istrinya. Dan dia dalam keadaan puasa. Wa kana amlakukum li irbi. Dia paling bisa menahan diri. Ya, begitu ya. Nabi itu penyayang. Wa kana bil mu'minina rahimah. Bahwasanya Nabi itu sayang pada orang mukmin. Apalagi dengan keluarga. Kemudian itu yang keberapa tadi ya kawan? Yang kelima, yang keenam, suntik yang bukan infus. Karena suntik yang bukan infus itu tidak mengenyangkan, bukan sebagai pengganti obat, seperti vaksin atau apa itu? Suntik biasa obat. Di bokongnya sini, suntik sama dokter. Itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu adalah infus, karena itu sebagai pengganti makanan. Karena ada sebagian pasien itu dibikin pingsan oleh dokter, dibikin tidak sadar selama berjam-jam, bahkan sampai 24 jam. Lah supaya asupan makanan tetap ada, lewat mana? Infus. Di situ disuntikkan cairan makanan dan vitamin dan obat. Kemudian apa lagi? Yang ketujuh, berbekam. Memang ini masalah khilafiyah, tapi coba perhatikan dari Thabit Al-Bunani. Qala su'ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Thabit Al-Bunani seorang rawi tabi'i yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Akuntum takrahun al-hijam al-saim. Yani Anas bin Malik sahabat Nabi ditanya, apakah kalian dulu para sahabat tidak senang berbekam ketika puasa? Qala la illa min ajli dhaf. Jadi kami tidak meyakini bahwa bekam itu membatalkan puasa. Tidak batal memang. Tapi kami khawatir lemah. Karena kalau darahnya banyak keluar kan lemah. Kalau lemah khawatir apa? Sakit. Pingsan. Atau sakit. Maka sebaiknya kalau bekam di malam hari. Jangan di siang hari. Wallahi saya merasa kesedih ya kawan, bahwa bekam ini dengan cara disayat ya, bukan cuma dicetek-cetek ya kawan, disayat. Itu darah hitamnya itu banyak sekali, sampai ada minyak-minyaknya, sampai piring. Rasakanlah nikmatnya setelah itu, sehat rasanya. Lebih dari 100 penyakit diangkat. Iya, bekam itu luar biasa manfaat. Yang kedelapan, yang tidak bisa ditahan, yang tidak bisa dihindari, seperti menelan
ludah. Tidak membatalkan puasa. Sebab menjauh itu sulit. Yang namanya air liur naik turun di sini ya. Iya kan? Apalagi yang sakit ini apa? Meningitis. Meningitis apa itu? Yang cairan di sini itu apa? Sinusitis. Kok meningitis? Nah, itu netes terus. Netes lewat hidung ke tenggorokan. Tidak bisa dihindari itu. Tidak membatalkan puasa itu. Karena di luar kemampuan kita. Yang ke-9 siwak. Boleh siwak. Tapi pakai apa dulu? Nah, siwak pakai pohon arok. Cabangnya pohon arok. Atau pakai parfum ya boleh. Bagi orang yang berpuasa. Iya. Dalilnya mana? Bolehnya bersiwak pakai pohon arok itu. Dalilnya laula anna syukka ala ummati la amartum bisiwaki ma'a kulli wudu' inda kulli shalah. Sekiranya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap wudu, setiap mau sholat. Kata Imam Bukhari, baik yang puasa maupun yang tidak puasa boleh bersiwak. Iya. Pagi, siang atau malam. Pagi, siang atau sore. Boleh. Ini kata Ibnu Umar. Pagi atau sore. Begitu pula kata tabi'in Ibnu Sirin. Tidak apa-apa bersiwak. Bahkan siwak yang basah itu. Yang lembab itu. Iya. Terus ada yang tanya, bagaimana kalau ada rasanya? Kan siwak itu ada rasanya kan. Kata beliau, bukankah air ketika wudu berkumur, bukankah air juga ada rasanya sedikit? Tidak apa-apa, di mulut aja, jangan ditelan. Yang jadi persoalan di sini masalah khilafiyah yaitu pakai odol. Sikat gigi pakai odol. Nah, di sini harus hati-hati ya. Ya, karena berkaitan dengan tadi wudu ketika tamat mud berkumur, Nabi melarang berlebihan. Nah, orang yang sikat gigi pakai odol itu berkumurnya banyak sekali. Gak cukup sekali itu. Bahkan tidak lebih dari 3 kali. Maka jangan nemen-nemen kalau pakai odol ya kawan. Sedikit aja odolnya, jangan tebel sak mene ya kawan. Panjangnya sak mene. Lu suwe iku. Ya. Bahaya nanti. Melukek bareng nanti. Sedikit aja odolnya, sedikit aja. Tanya sama dokter. Sedikit ya. Yang penting menghilangkan perubahan bau mulut. Kemudian mencicipi makanan. Ini ibu kalau masak biasanya atau bapak-bapak kalau masak sore diletakkan di lidahnya aja. Setelah itu diludahkan, dibuang. Kalau masih ada pakai airnya dibuang. Itu boleh. Karena di lidah aja. Nggak sampai masuk ke tenggorokan. Demikianlah ikhwani perkara-perkara yang dibolehkan ketika puasa. Ada pertanyaan kah? Barangkali ada yang mau tanya. Ya. Waalaikumsalam. Makanya kata Rasulullah, jangan ini illa an takuna sha'imah wa ba'alik fil istinsyaq wa tamatmut illa an takun sha'iman. Bersungguh-sungguhlah kalian menghirup air ketika wudu dan berkumur kecuali puasa. Gak usah berlebihan. Sekali aja, sedikit aja. Yang penting di mulut aja gak apa-apa. Setelah itu diludahkan. Jangan ditelan. Nah, itu.
Ada lagi? Nah. Kalau kan bulan Ramadan Ustaz, terus orang tua itu menjalankan puasa, tapi usianya udah sepuh gitu Ustaz. Terus saat bulan Ramadan si orang tua meninggal. Nah itu puasanya siapa yang menggantikan Ustaz? Apakah cukup sampai di situ atau ada yang mengajukan si puasa? Kakek dan nenek itu ada dua macam. Dua kelompok. Ada yang sudah nggak tahan puasa, nggak bisa puasa. Meninggal misalnya pada tanggal 15 Ramadan, maka dia wajib bayar fidyah 15 hari. Kasih nasi kotak plus minumnya ke 15 orang. Selesai sudah. Itu bayar fidyah sampai kenyang ya. Jangan ukuran porsinya anak-anak, nasinya porsi nasi dewasa lah. Iya, masa mana kenyang segini ya. Lincip gini, ya kan? Diemplok kan entek sama orang nggak kenyang dia. Kasih nasi yang agak banyak sedikit. Nah, lauk, sayur lengkap sama minumnya. Insya Allah kenyang itu. 15 nasi kotak. Berikan kepada 15 orang miskin. Selesai udah. Satu hari selesai. Yang kedua, kakek nenek yang dia sanggup puasa. Sanggup dia. Tahes dia. Umur 70 puasa kuat dia. Malah kadang maintenance itu. Ya kan? Kuat dia. Lah tiba-tiba dia meninggal. Kapan meninggalnya? Tanggal 15. Apakah ada wajib qadha dan fidyah? Enggak, dia puasa kok. Meninggal ketika maintenance misalnya. Karena kecapean meninggal dari dia. Enggak ada qadha, enggak ada fidyah. Karena dia puasa tiap hari. Jadi enggak ada masalah. Di sini yang ada masalah itu jika dia enggak sanggup puasa. Tapi dia meninggal tanggal 15 Ramadan atau 20 Ramadan, maka wajib bayar fidyah. Demikian karena waktunya sudah habis dan ini persiapan bagi panitia untuk menyediakan berbuka puasa dan bagi kita semua adalah berdoa. Ini doa yang mustajab menjelang berbuka puasa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.